alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, segala puji bagi Allah yang sampai hari ini masih memberikan kita nikmat sehat ya dek. Bertemu kembali dengan Us Ambar. Us Ambar senantiasa mendoakan kalian senantiasa dalam keadaan sehat, sehingga kalian tetap bersemangat untuk melaksanakan ibadah puasa. Semangat yang puasanya sehari, semangat pula yang puasanya masih belajar sampai setengah hari. Jangan lupa ibadah kalian lebih diperbanyak lagi di bulan yang suci, di bulan penuh ampunan ini, dimana kalau orang berpuasa itu doanya tidak akan tertolak oleh Allah, sehingga kalian memohon sama Allah, meminta sama Allah kondisi keadaan kita kembali seperti semula, sehingga kita bisa bertemu kembali, bertatap muka, kembali bersekolah, dan kembali bertemu di SD kita tercinta, SD Muhammadiyah Kota Barat. Dan jangan lupa pesan Us Ambar, senantiasa patuh pada orang tua, pada mama ya. Kemudian tidak boleh membantah apa kata mama ya. Itu yang Us Ambar senantiasa pesankan kepada kalian. Ibadah kalian, kemudian kepatuhan kalian, tertib kalian, senantiasa kalian apa yang dilakukan di sekolah, tentunya apa yang harus juga kalian lakukan di rumah. Gitu ya sayang. Oke, hari ini nak, kita akan menyelesaikan tema pembelajaran kita yang masih tinggal satu tema saja, tema 8. Dan hari ini nak, Us Ambar akan menerangkan kembali di pembelajaran 4 dan 5. Ya, masih dengan muatan bahasa Indonesia. Ya. Apa yang akan kita pelajari di pembelajaran 4 dan 5 Ustazah? Coba kalian perhatikan. Yang akan kita pelajari di pembelajaran 4 dan 5 yaitu 1. Tentang penggunaan tanda baca titik. Ya. Tanda baca titik itu digunakan untuk kalimat berita. Contoh, ayah pergi ke Surabaya, tanda titik. Ibu pulang dari pasar, tanda titik. Itu merupakan contoh kalimat berita. Begini, terkadang anak-anak saat membuat sebuah cerita itu lupa memberikan tanda titik. Jadi ceritanya belandang terus. Harusnya kalau membuat sebuah cerita, kalau kamu merasa itu sudah tanda titik, diberi tanda titik. Misal ada sebuah gambar, kemudian kalian menceritakan. Misalnya gambar di situ tentang anak yang sedang bermain. Ya, dalam kalimat itu kalian tulis misalnya Edo dan Udin sedang bermain, tanda titik. Dan ingat, setelah tanda titik tentunya itu awal kalimat, sehingga harus menggunakan huruf kapital. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang kata atau kalimat tanya di pembelajaran 4. Kalimat tanya itu apa, Ustazah? Kemudian ciri-ciri kalimat tanya itu apa, Ustazah? Nanti akan kita pelajari di pembelajaran 4. Ya, itu hari ini yang akan kita pelajari. Silahkan kalian siapkan buku kalian, alat tulis kalian. Kita akan belajar bersama Ustazah. Kita berdoa dulu, kita awali pelajaran tematik dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian siapkan buku, kalian buka buku kalian di pembelajaran 4, yaitu di halaman 27. Silahkan kalian buka buku kalian. Us Ambar juga akan mencari di sini. Oke. Jadi di halaman 27. Oke, Us Ambar bacakan. Udin dan keluarga berkumpul di halaman rumah. Mereka menyaksikan indahnya bulan purnama. Bulan purnama mulai tampak tepat pukul 8 malam. Udin dan kakak bermain bersama. Mereka bermain dengan gembira. Kalau kalian cermati, setiap kalimat dalam cerita itu pasti ada tanda titik.
Nah, itu artinya apa? Kalimat itu sudah selesai. Kemudian disambung kalimat kedua. Kalau tanda titik berarti kalimat kedua diawali dengan huruf besar. Kalian perhatikan ya di situ. Nah, sekarang coba di bawahnya yuk. Ayo mengamati. Kalian lihat. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Di situ ada percakapan antara kakak Udin dan ibu. Ibu berkata, hati-hati, hati-hati bermainnya ya. Hati-hati bermainnya ya nak. Walaupun terlihat terang, perhatikan benda-benda di sekitarmu. Hati-hati juga ketika berjalan. Duri dan pecahan kaca bisa saja terinjak kalau kita tidak berhati-hati. Kemudian kakak menjawab, iya bu, kami akan berhati-hati. Kami juga tidak akan bermain jauh-jauh, hanya di sekitar rumah saja. Oke, halaman selanjutnya nak, di halaman 28. Ya. Apa isi percakapan ibu dan kakak? Apa tadi isinya? Isinya adalah ibu memberi pesan kepada kepada kakak atau kepada kakak untuk berhati-hati saat bermain pada saat bulan purnama. Walaupun bulan purnama ibu berpesan tetap berhati-hati karena masih ada, mungkin ada benda-benda tajam yang nanti bisa mengenai kaki. Pendapatmu tentang sikap kakak, bagaimana sikap kakak tadi? Sikap kakak adalah menerima atau sikap kakak adalah mendengarkan nasihat ibu dan akan berhati-hati dengan apa yang sudah ibu nasihatkan. Itu adalah contoh sikap yang terpuji. Kalau ada orang tua yang berbicara, dengarkan dulu, jangan dipotong dulu. Dengarkan dulu, pahami, baru dilaksanakan. Oke. Sekarang ayo membaca, Dik. Yuk. Masih ingatkah kamu penggunaan tanda titik? Ya kan? Tanda titik digunakan dalam sebuah kalimat. Kalimat apa? Namanya kalimat berita. Tanda titik digunakan di akhir setiap kalimat. Perhatikan kalimat berikut dengan teliti. Ya. 1. Duri dan pecahan kaca bisa saja terinjak kalau tidak berhati-hati. Tanda titik ya. 2. Kami akan berhati-hati. 3. Kami juga tidak akan bermain jauh-jauh. 4. Hanya di sekitar rumah saja. Jadi ingat sekali lagi anak-anakku semuanya bahwa tanda titik digunakan di akhir kalimat. Ya. Sekarang kita menulis. Ayo menulis. Us Ambar ingin kalian belajar kembali menulis. Nah, perintahnya apa di situ? Amatilah gambar berikut dengan teliti. Di situ ada di halaman 29 sampai 30. 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 gambar. Kalian perhatikan. Kemudian tulislah kalimat. Kalimat loh ya, bukan sebuah cerita. Kalau kalimat saja berarti satu kalimat saja. Kemudian perhatikan penggunaan tanda titik dengan benar. Kalau sudah belajar tentang tanda titik, huruf kapital jangan lupa. Kalau kalian menggunakan nama orang, penggunaan huruf kapital nama orang juga jangan lupa. Awal kalimat jangan lupa. Jadi kalau sudah belajar hari ini ada materi baru, materi yang kemarin tidak boleh lupa. Gitu ya nak. Coba kalian kerjakan nomor 1 sampai 5. Jangan lupa diberi hari dan tanggal. Tulisan tegak bersambung, rapi. Ya, coba langsung kalian kerjakan dulu. Tapi sebelum kalian mengerjakan itu, Us Ambar akan sambungkan dulu dengan materi di pembelajaran 5 nak. Coba kalian lihat buku kalian buka buku kalian di halaman 35. Yuk kita lihat di halaman 35. Ya, kita lihat di halaman 35. Oke, di pembelajaran 5. Sambar akan membacakan di situ. Udin dan teman-teman bermain di halaman rumah. Mereka bermain gerak dasar memutar. Mereka juga bermain gerak dasar menekuk. Gerak dasar dapat dilakukan di halaman rumah. Keadaan halaman rumah perlu diperhatikan ketika bermain. Oleh karena itu, halaman rumah harus bersih dan tidak licin. Halaman rumah yang kotor harus dibersihkan
air yang tergenang juga harus dikeringkan terlebih dahulu. Hal ini berguna untuk keselamatan ketika bermain. Coba ada teks bacaan di situ. Kalian baca ya, kalian amati dulu. Sekarang tugas kalian bacalah teks percakapan berikut dengan lafal dan intonasi yang benar. Tadi di P4 Usambar sudah mencontohkan bagaimana cara membaca percakapan dengan lafal dan intonasi yang benar. Sekarang tugas kalian adalah membaca dulu. Membaca dulu percakapan itu dengan lafal dan intonasi yang benar. Setelah kalian baca, kalian lihat di halaman 36. Yuk. Nah, di situ ada pertanyaan, apa toh isi percakapan Udin dan teman-teman? Kalau anak-anak tadi sudah membaca percakapan, tentunya anak-anak akan tahu isi dari percakapan Udin dan teman-temannya. Kemudian, mengapa tempat bermain harus bersih dan kering? Nah, mengapa tempat bermain harus bersih dan kering? Kemudian yang ketiga, apakah tindakan Udin dan teman-teman sudah benar? Nah, coba kalian jawab ya. Kalian sudah tadi membaca, sudah paham maksudnya. Tentunya kalian bisa menjawab pertanyaan itu. Nah, dari pertanyaan tadi nih, Dek, dari apa yang di atas tadi, apa isi percakapan Udin dan teman-teman? Mengapa tempat bermain harus bersih dan kering? Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang kalimat tanya. Ciri dari kalimat tanya itu yang pertama, diawali kata tanya. Anak-anak harus ingat, kata tanya itu ada banyak. Ada siapa untuk menanyakan orang, ada di mana untuk menanyakan tempat, ada kapan untuk menanyakan waktu, ada mengapa untuk menanyakan sebab atau alasan, ada bagaimana untuk menanyakan cara, ada berapa untuk menanyakan jumlah. Itu harus diingat dulu. Nah, sekarang coba dalam kotak itu ya, bacalah kutipan percakapan Udin dan teman-teman berikut dengan benar. Nomor 1, bagaimana ya cara kita mengeringkannya? Di situ kata tanyanya apa, Dek? Bagaimana? Diakhiri tanda tanya. Itu ya. Kemudian nomor 2, bagaimana kalau kita gunakan alat pel karet untuk mengalirkan airnya? Apa kata tanya? Bagaimana? Diakhiri tanda tanya. Yang ketiga, di mana kita mendapatkan alat pel karet? Di mana? Menanyakan tempat. Ya, diakhiri tanda tanya. Siapa yang punya? Siapa? Menanyakan orang. Diakhiri tanda tanya. Ya, kalimat-kalimat di atas merupakan kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Di setiap akhir kalimat tanya selalu dibubuhkan. Dibubuhkan itu apa tadi? Diberikan tanda tanya, dituliskan tanda tanya. Kita dapat menggunakan kata tanya di sini ya. Kita dapat menggunakan kata tanya siapa, menanyakan apa tadi? Orang. Di mana, menanyakan apa tadi? Tempat. Dan bagaimana, menanyakan cara. Coba sekarang kalian lihat di halaman 37. Ya. Kalian amati gambar tersebut. Ya. Setelah kalian amati, kalian buatlah pertanyaan. Ya, tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan gambar. Di situ kata tanyanya sudah ditentukan, Dek. Ada kata tanya apa, mengapa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana. Ya. Misalnya nomor 1, sambil beri contoh. Nah, apa yang sedang dilakukan Edo dan teman-temannya? Apa? Kata tanyanya apa? Awal kalimat huruf besar. Apa yang sedang dilakukan Edo dan teman-temannya? Dan diakhiri tanda tanya. Kemudian
Untuk kata tanya mengapa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana, silahkan kalian kerjakan sendiri. Ingat, mengapa itu untuk menanyakan alasan. Kapan untuk menanyakan waktu. Kapan kita akan kembali ke sekolah? Nah, seperti itu. Siapa untuk menanyakan orang. Di mana menanyakan tempat atau alamat. Di mana rumah Us Ambar, seperti itu. Dan bagaimana untuk menanyakan cara. Demikian yang Us Ambar sampaikan hari ini. Kesimpulannya, hari ini kita belajar 2. Belajar tanda titik yang diberikan di akhir kalimat berita, kemudian belajar tentang kalimat tanya. Ciri kalimat tanya adalah diawali kata tanya dan diakhiri tanda tanya. Ada banyak kata tanya, ada siapa untuk menanyakan orang, ada mengapa untuk menanyakan alasan, ada di mana untuk menanyakan tempat, dan ada kapan untuk menanyakan waktu, bagaimana untuk menanyakan cara, berapa untuk menanyakan jumlah. Oke, kalau sudah di halaman yang P4 tadi kalian kerjakan, kalau sudah selesai lanjutkan halaman 37. Nah, demikian yang Us Ambar sampaikan hari ini. Kita akan bertemu lagi di subtema 2, di tema 8 untuk minggu berikutnya. Demikian yang bisa Us Ambar sampaikan. Sehat selalu untuk kalian semua, tetap semangat, dan jangan lupa senantiasa patuh pada orang tua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.